Baik, sekarang saya akan melanjutkan checklist yang ketiga, yakni melakukan anamnesa mata. Nah, melakukan anamnesa mata, kita harus melakukan dengan ramah. Pertama, kita harus memperhatikan sikap menerima pasien yang datang. Nah, kemudian pada saat pasien datang, kita harus mempersilahkan pasien duduk, duduk dengan sopan dan wajah cerah. Halo Ibu, selamat datang. Silakan Bu, silakan duduk. Baik. Nah, setelah itu yang ketiga kita harus mempersiapkan alat tulis untuk medical record. Nah, selanjutnya kita harus bertanya yang baik, kemudian bahasa mudah dipahami, menjadi pendengar yang baik dan pembicara yang baik. Penting juga untuk memperhatikan lafal agar tetap jelas. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Dok. Nah, penting juga untuk kita menggunakan bahasa nonverbal seperti misalkan gerakan-gerakan dan juga ekspresi agar pasien itu lebih nyaman. Nah, Ibu kesibukannya apa sekarang? Sekarang sih saya lagi sibuk ngurus apotek aja. Oke. Nah, penting juga untuk kita itu menjaga sikap agar tidak terkesan interogasi. Dokter, sekarang kesibukannya apa nih? Nah, saya kesibukannya praktek saja nih. Nah, penting juga untuk kita biar saling nyaman dengan pasien. Nah, selanjutnya dalam anamnesa itu penting untuk kita meng-cross check atau mengulang kalimat pasien agar keterangannya itu lebih pasti. Nah, Ibu keluhannya apa ya? Ada dua sih, Dok. Yang pertama itu saya kurang jelas kalau ngelihat tulisan yang ada di dekat tembok apotek saya. Kemudian yang kedua itu saya agak pusing sedikit. Baik, jadi yang pertama, Ibu kurang jelas melihat tulisan yang ada di tembok apotek Ibu. Dan yang kedua, Ibu ada pusing. Dari jarak jauh ya, Dok, susahnya gini bacanya. Oh, bacanya dari jauh. Oke. Seperti itu, jadi kita bisa meng-cross check atau mengulang kalimat dari pasien. Nah, dalam anamnesa juga penting untuk kita melakukan feedback atau memberikan kesempatan kepada pasien untuk bisa bertanya, menanyakan hal yang kurang jelas, atau kesempatan untuk menambah informasi. Nah, Ibu apakah ada yang tanyakan lagi? Untuk saat ini belum sih, Dok. Oh, belum ya Ibu. Baik. Nah, selanjutnya kita harus mencatat hasil anamnesa dengan jelas dan sistematis. Nah, untuk mengakhiri wawancara atau mengakhiri anamnesis, kita harus memberikan ringkasan terkait anamnesis. Nah, selanjutnya bagian B yaitu menanyakan identitas. Yang pertama kita akan menanyakan nama dan juga umur. Halo Ibu, namanya siapa nggih? Nama saya Ibu Indira. Ibu Indira. Untuk usianya berapa, Bu? Usia saya 26 tahun. 26 tahun. Nah, selanjutnya setelah kita menanyakan nama dan usia, baru kita menanyakan alamat dan pekerjaan. Nah, untuk alamatnya di mana Ibu Indira? Alamat saya di Jalan Anggrek, Jalan Anggrek, nomor 26. Nah, untuk mohon maaf pekerjaannya Ibu Indira? Untuk saat ini saya sebagai seorang apoteker. Apoteker ya. Ya. Nah, selanjutnya kita harus menanyakan mengenai riwayat penyakit sekarang. Nah, pada riwayat penyakit sekarang ini, kita menanyakan keluhan utama dan berusaha untuk mencari kepastian dari keluhan utama tersebut. Nah, Ibu mohon maaf, keluhannya apa nih datang ke sini? Keluhannya ada dua sih, Dok. Yang pertama itu saya agak susah baca dari jarak jauh. Susah baca dari jarak jauh. Iya, terus yang kedua ada sedikit pusingnya. Pusing. Nah, dari kedua keluhan ini, mana yang sekiranya yang paling mengganggu Ibu? Yang lebih mengganggu Ibu? Yang susah baca dari jarak jauh sih, Dok. Oh, susah baca ini Ibu? Iya, pusingnya kadang-kadang aja munculnya. Pusing kadang-kadang. Nah, baik, selanjutnya kita harus menanyakan kapan dan lamanya keluhan yang dirasakan pasien. Nah, Ibu, keluhan mengenai tidak bisa melihat jauh itu sudah sejak kapan Ibu rasakan? Sekitar semingguan, Dok. Seminggu ya, Bu? Iya, seminggu yang lalu. Ha. Nah, setelah itu kita harus lanjut menanyakan mengenai karakteristik dan juga perjalanan penyakitnya. Nah, Ibu, kalau boleh tahu, Ibu tidak bisa melihat jauh itu kadang-kadang saja atau memang sejak minggu lalu sampai sekarang terus tidak bisa melihat jauh itu? Terus sih, Dok, nggak bisa lihatnya. Terus menerus nih, Bu. Iya. Terus menerus. Dan kalau boleh tahu, gimana sih awalnya kok tiba-tiba Ibu tidak bisa melihat jauh itu, boleh diceritain gimana? Jadi seminggu yang lalu tuh sekitar hari Senin atau Selasa itu saya lupa,
bangun pagi nggak tahu tiba-tiba berabun aja gitu, nggak bisa ngelihat Nah, tiba-tiba bacaan. begitu. Iya. Baik. Nah, setelah kita menanyakan terkait itu, kita harus menanyakan keluhan lainnya yang mungkin berkaitan. Nah, Ibu selain tidak bisa melihat jauh, apakah ada keluhan lain, Bu? Tadi dok itu aja pusing. Oh, pusing itu ya keluhan lainnya. Baik, pusing ya. Nah, Ibu apakah sebelumnya pernah berobat atau minum obat? Belum. Oh, belum pernah ya. Nah, selanjutnya kita akan menggali mengenai riwayat psikososialnya, mengenai pekerjaan, kebiasaan, dan hobi. Nah, tadi Ibu, mohon maaf, pekerjaan sebagai apoteker nih Bu ya. Nah, kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Ibu itu bagaimana ya kalau boleh diceritakan? Kalau yang paling dominan itu ada 2 sih dok. Yang pertama itu pastinya ngelayanin pasien. Terus yang kedua itu yang proporsinya lebih banyak, saya lebih banyak bekerja di depan layar sih dok. Oh, Ibu. Karena kan saya ngatur semua stok obat, memanajemen semua yang ada di apotek itu di dalam sistem komputer gitu. Oh, berarti Ibu banyak di depan layar. Iya, Bu. benar. Nah, untuk hobi Ibu kalau boleh tahu apa nih? Untuk hobi saya suka scrolling Oh, Instagram, scrolling. Twitter, TikTok tuh. Oke. Saya suka gali informasi sih dok di sana. Lewat handphone Iya. kan ya? Jarang baca buku sih, Oh, lebih lewat ke e-book ya kayak gitu-gitu. Berarti melalui handphone Iya, biasanya Bu ya? betul. Nah, baik, selanjutnya kita akan menggali mengenai riwayat penyakit dahulu. Nah, pada riwayat penyakit dahulu ini, kita menanyakan kemungkinan adanya penyakitnya sejenis sebelumnya dan juga penyakit lain yang diderita. Nah, Ibu, kalau boleh tahu, dulu apakah pernah juga mengalami hal yang sama seperti ini, Bu? Nggak pernah sih dok. Nggak pernah, Ibu ya. Berarti nggak pernah sakit yang sejenis ini, Bu ya? Mata Ya, maksudnya? mata. Nggak ada sih. Tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan mengenai riwayat penyakit keluarga atau lingkungan sekitar. Nah, kita di sini menanyakan mengenai apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit yang sama atau gangguan yang sama. Nah, Ibu, apakah di keluarga Ibu ada yang pernah atau ada yang mengalami hal yang sama seperti yang Ibu rasakan? Ayah saya sama ibu saya dari SMA nggak bisa baca jarak jauh sih dok. Kayak kaca dia jadi. Kayak kaca sekarang dari ya. kedua orang tua Ibu? Iya. Oke. Nah, kita juga harus menanyakan mengenai seberapa dekat pasien dan keluarga. Nah, Ibu sendiri, Ibu tinggal dengan orang tua Ibu ya? Dengan orang tua. Sejak kapan Ibu sejak tinggal dengan orang tua? Dari saya Dari kecil. lahir tidak pernah mungkin tinggal. Dulu kuliah dapet sih. Oh, kuliah dapet. Iya. Merantau berarti. Merantau saya. Tapi sejak kecil udah. Iya, terus orang kerja balik lagi bareng orang tua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan mengenai riwayat obat-obatan atau riwayat adanya operasi. Nah, Ibu, apakah ada riwayat alergi obat, Ibu? Untuk saat ini belum ada sih dok. Tidak ada, Ibu ya? Tidak ada. Nah, kita juga harus menanyakan mengenai apakah sebelumnya keluhan ini sudah diobati. Nah, Ibu, apakah keluhan yang Ibu rasakan tadi sudah pernah diobati, Ibu? Belum juga. Belum pernah, Bu ya. Tadi juga sudah Ibu sampaikan ya, Bu ya. Baik. Nah, selanjutnya kita juga harus menanyakan apakah sering minum obat-obatan lain atau obat tradisional. Nah, Ibu apakah pernah atau mungkin sering minum obat-obatan tradisional gitu, Bu? Nggak ada sih dok, paling saya minumnya vitamin aja. Oh, Ya, vitamin. minum vitamin Kalau aja. bertahu vitamin apa Ibu yang sering dikonsumsi? Vitamin C. Oh, vitamin C. Ya. Iya. Nah, kita juga harus menanyakan apakah ada riwayat operasi sebelumnya. Nah, Ibu apakah ada riwayat operasi sebelumnya, Bu? Belum dok. Nggak ada sih, nggak Tidak ada. ada. Tidak ada. Semoga tidak ada ya, Bu. Nah, yang terakhir kita harus menanyakan mengenai anamnesa sistem. Nah, di sini kita menanyakan mengenai fungsi fisiologis yang terganggu sesuai sistem organ. Ya. Yang pertama kita tanyakan mengenai kardiovaskular. Nah, Ibu, apakah pernah atau mengalami suatu mungkin pernah kena jantung atau serangan jantung atau penyakit jantung, Ibu? Enggak sih dok. Tidak pernah, Nggak Ibu. pernah. Selanjutnya kita akan bertanya mengenai respirasi. Nah, Ibu, apakah ada riwayat mungkin sesak nafas? Enggak ada. Tidak ada ini ya.
Nah, selanjutnya kita akan menanyakan mengenai endokrin. Nah, di sini kita bisa menanyakan mengenai riwayat penyakit diabetes mellitus. Nah, Ibu apakah ada riwayat diabetes mellitus, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kita bisa menanyakan lagi ke urogenital. Nah, Ibu apakah pernah bermasalah terkait mungkin sulit buang air kecil, mungkin, Bu? Untuk saat ini sih masih lancar aja sih, Dok. Masih lancar saja, Bu. Nah, kita juga menanyakan mengenai sistem otot, tulang dan sendi. Ibu sebelumnya apakah pernah mengalami trauma atau mengalami sesuatu yang mengganggu mungkin otot, tulang atau sendi, Ibu? Mungkin pernah jatuh dan lain sebagainya. Kalau jatuh sih enggak, Dok. Mungkin agak sedikit nyeri panggul aja karena banyakan dudukan. Oh, nyeri panggul. Iya. Ini sudah berapa lama nyeri panggul, Ibu? Nyeri panggul kadang aja sih munculnya. Kadang muncul. Sudah pernah diperiksakan mungkin? Enggak pernah sih. Enggak pernah. Nah, selanjutnya kita mengenai saraf indera. Nah, mungkin sini kita bisa menanyakan mengenai apakah selain tadi kan Ibu kan mengalami indera penglihatannya agak terganggu ya. Apakah mungkin Ibu punya riwayat mungkin susah mencium mungkin atau mungkin mencium bau-bau aroma mungkin atau indera-indera yang pernah terganggu mungkin, Bu? Nggak ada sih, Dok. Tidak ada. Nggak ada. Nah, kita terkait mengenai pencernaan. Nah, mengenai pencernaan Ibu, apakah pernah punya riwayat mungkin gangguan lambung, mungkin Ibu diare dan sebagainya, Ibu, terkait dengan pencernaan? Nggak ada juga. Nggak ada. Baik, sekian dari checklist anamnesa mata. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.